Perbuatan hamba. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang perbuatan seorang hamba, yang terpecah lagi dalam 3 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini ialah para pengikut Hisyam ibnu al-Hakam al-Rafidi, di mana mereka beranggapan bahwa perbuatan seorang hamba Allah itu diciptakan Allah. I'afar ibnu Harb di dalam kitabnya menceritakan pernyataan Hisyam ibnu al-Hakam, sebenarnya dari satu segi perbuatan manusia ini merupakan daya ikhtiar manusia itu sendiri, karena dia itulah yang menghendaki dan mengusahakannya, tetapi dari segi lain perbuatan manusia ini pun merupakan sesuatu yang dipaksakan Allah terhadap dirinya, karena perbuatan manusia itu sebenarnya mustahil terjadi selain dengan adanya sebab yang menggerakkan ataupun mendorong ke arah terjadinya perbuatan manusia tersebut. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa manusia itu tidak bebas dan selalu dalam keadaan terpaksa, sebagaimana anggapan para pengikut aliran Jahamiyah, tetapi manusia itu pun tidak boleh hanya berserah diri saja, sebagaimana anggapan para pengikut aliran Mu'tazilah. Sungguh, anggapan seperti inilah yang dikemukakan imam-imam gaib mereka. Karena itu mereka pun tidak dapat menjawab pernyataan, apakah perbuatan manusia ini diciptakan Allah atau bukan. Kelompok ketiga ini beranggapan bahwa perbuatan hamba Allah itu bukan diciptakan Allah. Adapun munculnya anggapan begini dari sebagian mereka yang memisahkan diri serta menetapkan adanya kepemimpinan imamah. Kehendak Allah. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang kehendak iradat Allah, yang terpecah lagi dalam 4 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini ialah para pengikut Hisyam ibnu al-Hakam al-Rafidi dan Hisyam ibnu Salim al-Jawaliki, di mana mereka beranggapan bahwa kehendak Allah SWT itu merupakan gerakan harakat yang sangat berarti, yang bukan Allah ataupun selainnya, tetapi gerakan itu merupakan sifat Allah, bukan sifat selainnya. Karena itu mereka pun beranggapan bahwa, kalau Allah berkehendak atas sesuatu, maka dia akan bergerak, yang secara begitu terwujudlah apa yang dikehendakinya tersebut. Maha tinggi Allah dari anggapan begini. Kelompok kedua ini ialah para pengikut Abu Malik al-Hadrami dan Ali ibnu Mitsam, di mana mereka beranggapan bahwa kehendak Allah itu bukan Allah, tetapi hanya gerakan harakat Allah sebagaimana yang dikemukakan Hisyam. Sedikit perbedaannya dengan anggapan-anggapan Hisyam ialah mereka lebih menganggap kehendaknya tersebut sebagai gerakan semata, bukan sifat Allah, sekalipun dengan kehendak itulah Allah bergerak. Kelompok ketiga ini, yang memisahkan diri serta menetapkan adanya kepemimpinan, mereka beranggapan bahwa kehendak Allah itu bukanlah gerakan harakat, bahkan sebaliknya gerakan pun diciptakan Allah bukan sebagai kehendak. Tetapi sebagian kelompok ini beranggapan bahwa kehendak Allah untuk menjadikan sesuatu itu merupakan sesuatu, sementara kehendaknya atas perbuatan hambanya ini merupakan perintahnya untuk berbuat, sehingga perbuatan hambanya tersebut tidak merupakan perbuatan manusia itu sendiri. Sekalipun begitu kelompok ini menolak anggapan kalau Allah SWT berkehendak atas kemaksiatan, terjadilah kemaksiatan itu. 4. Kelompok keempat ini beranggapan bahwa Allah memang berkehendak atas perbuatan manusia, kalau manusia berbuat ketaatan, tetapi kalau manusia tersebut berbuat kemaksiatan, maka dia pun tercegah dan tidak berkehendak menganjurkan perbuatan itu. Adanya kemampuan. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang adanya kemampuan istita'ah, yang terpecah lagi dalam 4 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini ialah para pengikut Hisyam ibnu al-Hakam al-Rafidi, di mana mereka beranggapan bahwa kemampuan itu ada 5 unsur, yaitu sehat, tidak disibukkan oleh perbuatan, berkesempatan, adanya sarana untuk mencapai perbuatan, seperti adanya tangan untuk memukul, kapak untuk membelah kayu, jarum untuk menjahit ataupun adanya alat-alat lain, dan unsur sebab yang dapat mendorong terciptanya suatu perbuatan. Begitulah, kalau semua unsur tersebut dapat dipenuhi, maka perbuatan itu pun akan terlaksana dengan baik. Adapun di antara unsur kemampuan ini yang hanya diperlukan ketika perbuatan itu belum dilaksanakan, yang tidak lagi diperlukan ketika perbuatan tersebut sedang dilaksanakan, ialah unsur sebab. Karena itu tanpa adanya unsur sebab yang merupakan salah satu unsur kemampuan, niscaya Allah pun tidak mewajibkan suatu perbuatan. Kelompok kedua ini ialah para pengikut Zararah ibnu Ayan, Ubaid ibnu Zararah, Muhammad ibnu Hakim, Abdullah ibnu Bakir, Hisyam ibnu Salim al-Jawaliki, Hamid ibnu Rabai, dan Syaitan al-Tak, di mana mereka beranggapan, adapun unsur kemampuan sebelum terlaksananya suatu perbuatan itu hanya unsur sehat, sebab hanya dengan adanya sehat itulah seseorang mampu melaksanakan perbuatannya, dan karena itu seseorang yang sehat ialah orang yang berkemampuan. Syaitan al-Tak berkata, tiada suatu perbuatan yang selain dan kehendak Allah. Dan Hisyam ibnu Salim al-Jawalkat pun mencentakkan pertanyaannya, kemampuan itu terletak pada jisim, sebagai bagian dari jisim orang yang berkemampuan. Adapun sebagian kelompok ini beranggapan bahwa setiap perbuatan apapun tidak dapat dilaksanakan secara batik,
kecuali dengan adanya kemampuan, di mana semua unsur kemampuan itu harus ada sebelum seseorang melaksanakan perbuatannya. Begitulah anggapan terakhir ini dikemukakan Hashim Ibnu Harwaj. Kelompok ketiga ini ialah para pengikut Abu Malik Al-Hadrami, di mana mereka beranggapan bahwa seseorang itu dianggap mampu berbuat kalau dia berkemampuan melaksanakan perbuatannya tanpa bantuan orang lain. Zurkan pun menceritakan perkataan Abu Malik Al-Hadrami, kemampuan seseorang untuk melaksanakan sesuatu perbuatan ataupun tidak munculnya sebelum dia memutuskan untuk berbuat atau tidak. Kelompok keempat ini beranggapan bahwa seseorang hanya mampu melaksanakan suatu perbuatan kalau dibantu adanya sarana. Karena itu dari satu segi dia dianggap mampu, tetap dari segi lain dia pun dianggap tidak mampu. Perbuatan manusia dan hewan. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang perbuatan manusia dan hewan. Apakah perbuatan-perbuatan itu merupakan sesuatu atau bukan, dan apakah perbuatan itu pun merupakan jisim atau bukan. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam 3 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini, Hisyamiyah, ialah para pengikut Hisyam Ibnu Al-Hakam Al-Rafidi, di mana mereka beranggapan bahwa perbuatan-perbuatan itu merupakan sifat dari yang berbuat fa'il, bukan sebagai yang berbuat dan bukanlah selainnya, dan perbuatan itu pun bukan jisim, bukan pula sesuatu yang lain. Hisyam Ibnu Al-Hakam pun menyitir lagi anggapannya, bahwa perbuatan-perbuatan ini mempunyai 2 makna, tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan sesuatu dan bukan pula jisim. Begitupun anggapannya tentang sifat-sifat jisim, seperti halnya gerak, diam, kehendak, benci, bicara, taat, maksiat, kufur ataupun iman, sementara yang seperti halnya warna sesuatu itu merupakan rasanya dan juga baunya. Zurkan pun menceritakan perkataan Hisyam Ibnu Al-Hakam, gerakan itulah perbuatan, sementara dia bukan perbuatan. Kelompok kedua ini ialah para pengikut Hisyam Ibnu Salim Al-Jawaliki dan Syaitan Al-Tak, di mana mereka beranggapan bahwa gerakan, perbuatan dan diamnya hamba Allah itu merupakan sesuatu, bahkan merupakan jisim. Sehingga hal ini bukanlah sesuatu yang lain, kecuali sebagai jisim, di mana hamba tersebut sebenarnya membuat berbagai jisim. Kelompok ketiga ini, yang cenderung memisahkan diri serta menetapkan adanya kepemimpinan imamah, memiliki anggapan seperti aliran Mu'tazilah, dan apa boleh buat, dalam tubuh aliran itu pun terdapat perbedaan-perbedaan anggapan. Sebagian mereka beranggapan bahwa perbuatan-perbuatan manusia dan hewan itu merupakan jisim. Begitupun anggapan mereka tentang warna, bau, suara ataupun semua sifat-sifat jisim. Adapun perbedaan-perbedaan anggapan aliran Mu'tazilah itu, untuk makin jelasnya, akan diuraikan lebih jauh dalam pembahasan tentang doktrin-doktrin aliran Mu'tazilah, dan di dalam bab ini cukuplah kiranya dengan mengemukakan pembahasan tentang doktrin aliran Syiah Rafidah semata, bukan doktrin-doktrin lainnya. Akibat perbuatan seseorang. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang sesuatu yang terjadi akibat perbuatan seseorang, apakah hal ini merupakan akibat perbuatan yang diciptakannya. Dan apakah seseorang itu menciptakan akibat perbuatan kepada selainnya ataupun hanya kepada dirinya semata. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam 2 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa seseorang tidaklah menciptakan akibat perbuatan kepada selainnya, kecuali hanya kepada dirinya sendiri. Mereka pun tidaklah menganggap seseorang itu sebagai pencipta sesuatu yang terjadi akibat perbuatannya seperti adanya rasa sakit akibat pukulan, rasa lezat akibat makanan ataupun hal-hal lain yang terjadi akibat perbuatannya. Kelompok kedua ini, ialah memisahkan diri serta menetapkan adanya kepemimpinan Imamah Ali ibnu Abu Talib, beranggapan bahwa seseorang itu menciptakan akibat perbuatan kepada selainnya, bahkan dia pun sebagai pencipta sesuatu yang terjadi akibat perbuatannya seperti adanya rasa sakit akibat pukulan, rasa lezat makanan, letupan suara akibat 2 buah batu yang berbenturan ataupun anak panah lepas dari busurnya, di mana hal ini merupakan sesuatu yang terjadi akibat perbuatannya. Hidup lagi. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang orang yang telah meninggal itu akan hidup lagi ke dunia sebelum hari kiamat, yang terpecah lagi dalam 2 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa orang yang telah meninggal itu akan hidup lagi ke dunia sebelum hari perhitungan. Adapun anggapan begini diikuti sebagian besar pengikut golongan Rafidah. Mereka pun beranggapan bahwa kepercayaan ini tidak hanya diikuti oleh Bani Israil, tetapi juga diikuti umat selainnya seperti halnya mereka. Karena Allah SWT pun tidak hanya menghidupkan lagi Bani Israil yang telah meninggal, tetapi juga Allah SWT akan menghidupkan lagi seluruh umat manusia ke dunia ini sebelum hari kiamat. Kelompok kedua ini ialah orang-orang yang ekstrim ahli al-Ghulu, yang mengingkari adanya hari kiamat ataupun akhirat, di mana mereka beranggapan bahwa tidak ada hari kiamat ataupun akhirat, tetapi yang ada hanya ruh orang-orang yang telah meninggal itu akan hidup menjelma lagi pada jasad yang lain. Dan barang siapa semasa hidupnya berbuat baik,
maka ruhnya akan hidup menjelma lagi pada suatu jasad yang tidak mengenal kesengsaraan. Tetapi barang siapa semasa hidupnya berbuat jahat, maka ruhnya pun akan hidup menjelma lagi pada suatu jasad yang selalu dipenuhi kesengsaraan. Begitulah, kehidupan itu berlangsung terus seperti di atas, sehingga dunia ini pun selalu kekal. Bertambahnya ataupun berkurangnya Al-Quran, para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang Al-Quran, apakah Al-Quran itu berkurang ataupun bertambah. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam 3 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa Al-Quran itu berkurang, tidak seperti semula ketika diturunkannya, karena banyak orang yang mengurangkannya. Sekalipun begitu Al-Quran tidak boleh lagi bertambah karena toh para imam sudah menguasai segenap ilmu. Kelompok kedua ini. Kelompok ketiga ini, ialah memisahkan diri serta menetapkan adanya kepemimpinan imamah. Mereka beranggapan bahwa Al-Quran tidaklah bertambah ataupun berkurang, tetap seperti semula ketika diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, karena Al-Quran itu tidak mungkin berubah ataupun berganti. Para imam. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang para imam, apakah para imam itu lebih utama ketimbang para nabi atau tidak. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam 3 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa para imam itu tidak lebih utama ketimbang para nabi, bahkan sebaliknya para nabi itulah yang lebih utama ketimbang para imam. Namun, mereka pun tidak menutup kemungkinan adanya para imam yang utama ketimbang para malaikat. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa para imam itu lebih utama ketimbang para nabi dan malaikat, sehingga tidak seorang nabi dan malaikat pun yang lebih utama ketimbang para imam. Adapun anggapan ini diikuti sebagian besar pengikut golongan Rafidah. Kelompok ketiga ini beranggapan bahwa malaikat dan nabi itu niscaya lebih utama ketimbang para imam, bahkan tidak boleh para imam dianggap lebih utama ketimbang para nabi dan malaikat. Perbuatan Rasulullah. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang perbuatan Rasulullah, apakah beliau boleh durhaka atau tidak. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam 2 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa Rasulullah Muhammad SAW boleh-boleh saja berbuat durhaka terhadap Allah, sebagaimana terjadi ketika Rasulullah seusai perang Badar mendurhakai Allah untuk mengambil tebusan atas orang-orang kafir, sementara para imam tidak boleh berbuat durhaka. Masalahnya, Rasulullah itu kalau berbuat durhaka pun Allah langsung menurunkan wahyu kepadanya, sementara para imam tidak diberi wahyu dan tidaklah diturunkan malaikat kepadanya. Karena itu para imam pun tercegah dari berbuat durhaka, masum, tidak pernah lupa, tidak salah ataupun keliru. Bahkan, menurut Hisyam ibnu Al-Hakam Al-Rafidi, Rasulullah SAW itu dibolehkan berbuat durhaka apapun. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa Rasulullah SAW tidak dibolehkan berbuat durhaka terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun halnya dengan para imam, karena mereka adalah para pembela agama Allah. Mereka dijauhkan dari hal-hal yang menjurus kepada perbuatan durhaka, masum, sekalipun tidak tertutup kemungkinan adanya perbuatan khilaf atas diri mereka, seperti layaknya orang-orang mukmin yang berbuat salah. Dalam hal ini, sekalipun perbuatan para imam itu seperti layaknya orang-orang mukmin, tidak ada perbuatan seorang mukmin pun yang sampai pada derajat para imam tersebut. Tidak mengetahui imam. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang para imam, apakah orang-orang hanya diwajibkan untuk mengetahuinya ataupun diwajibkan pula untuk menegakkan syariat Islam yang telah dibawa Rasulullah SAW. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam 4 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa mengetahui para imam itu wajib, begitupun dengan menegakkan syariat Islam yang telah dibawa Rasulullah SAW, dan orang yang tidak mengetahui imam sampai akhir hayatnya, niscaya dia meninggal dalam keadaan bodoh, jahil. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa kalau seseorang telah mengetahui para imam, maka dia tidak berkewajiban untuk menjalankan syariat Islam ataupun kewajiban lainnya yang dibebankan kepada dirinya, karena kewajiban seseorang itu hanya mengetahui para imam. Jadi, kalau dia telah mengetahui para imam, maka tidak ada kewajiban apapun yang dibebankan kepada dirinya. Kelompok ketiga ini ialah para pengikut Yafuriyah, di mana mereka beranggapan bahwa seseorang yang tidak mengetahui para imam, niscaya dia pun bukanlah termasuk orang-orang mukmin dan bukan pula termasuk orang-orang kafir. Kelompok keempat ini ialah dalam masalah qadar cenderung mengikuti anggapan aliran Mu'tazilah. Mereka beranggapan bahwa mengetahui imam itu memang penting. Tetapi mereka berbeda anggapan dan tidaklah menyetujui kelompok Yafuriyah seperti di atas, dan mereka hanya menyetujui anggapan kelompok Yafuriyah untuk tidak saling bermusuhan dalam masalah agama. Ilmu para imam. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang para imam, apakah para imam itu mengetahui segenap sesuatu atau tidak. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam 2 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa
para imam itu mengetahui segenap sesuatu, baik yang sudah ataupun akan terjadi, yang berkaitan dengan masalah agama ataupun keduniawian. Mereka pun beranggapan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu konon dapat menulis dan membaca, bahkan menguasai pengetahuan segenap bahasa. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa para imam itu tidaklah mengetahui segenap masalah, tetapi hanya mengetahui masalah yang berkaitan dengan hukum dan syariat, karena mereka begitu taat menjalankan syariat dan menjaganya selagi manusia membutuhkannya. Jadi, kalau manusia tidak lagi membutuhkannya, maka boleh jadi para imam pun tidak banyak mengetahui masalah hukum dan syariat tersebut. Keluarbiasaan para imam. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang para imam. Apakah para imam itu memiliki keluarbiasaan atau tidak? Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam 4 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa para imam itu memang memiliki keluarbiasaan ataupun mukjizat, sebagaimana yang dimiliki para rasul, karena mereka pun seperti juga halnya para rasul adalah pembela agama Allah, sekalipun kepada mereka tidak turun malaikat dengan membawa wahyu seperti layaknya kepada para rasul. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa para imam itu boleh memiliki keluarbiasaan, bahkan malaikat pun bisa saja turun kepadanya dengan membawa wahyu, tetapi mereka tidak dibolehkan menghapus, mengganti ataupun mengubah syariat Islam yang telah ada. 3. Kelompok ketiga ini beranggapan bahwa para imam itu boleh memiliki keluarbiasaan, bahkan malaikat pun bisa saja turun kepadanya dengan membawa wahyu, dan mereka dibolehkan menghapus, mengganti ataupun mengubah syariat Islam yang telah ada. Kelompok keempat ini beranggapan bahwa para imam itu tidaklah memiliki keluarbiasaan ataupun mukjizat, karena hal ini hanya ditetapkan bagi para rasul, bahkan malaikat pun tidak akan turun kepadanya dengan membawa wahyu, dan Allah tidak mungkin menghapus, mengganti ataupun mengubah syariat Islam melalui para imam, tetapi sebaliknya para imam itu justru diwajibkan menjalankan syariat yang disampaikan rasulnya dan juga menjaganya. Akal dan analogi. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang penggunaan dalil akal dan analogi, yang terpecah lagi dalam 8 kelompok anggapan. Kelompok pertama ini, yang terdiri sebagian besar pengikut golongan Rafidah, mereka beranggapan bahwa semua bentuk pengetahuan adalah paksaan, bahkan semua makhluk itu sendiri sebenarnya dalam keadaan terpaksa, sehingga dalil akal, nadar, dan analogi, qiyas pun tidaklah menunjang adanya pengetahuan, dan tidaklah sekali-kali Allah memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya dengan menggunakan dalil akal dan analogi. Kelompok kedua ini talah para pengikut syaitan al-tak, di mana mereka beranggapan bahwa semua bentuk pengetahuan adalah paksaan dan Allah kadang-kadang menghalangi adanya pengetahuan itu kepada sebagian makhluknya. Jadi, apabila Allah menghalangi adanya pengetahuan tersebut kepada sebagian makhluknya, berarti Allah pun membebani pernyataan dengan menghalangi adanya pengetahuan itu kepada mereka. Kelompok ketiga ini ialah para pengikut Abu Malik al-Hadrami. Mereka beranggapan bahwa semua bentuk pengetahuan adalah paksaan dan Allah kadang-kadang menghalangi ataupun member pengetahuan itu kepada sebagian makhluknya. Jadi, apabila Allah menghalangi ataupun memberi pengetahuan tersebut kepada sebagian makhluknya, berarti Allah pun membebani pernyataan dengan menghalangi ataupun memberi pengetahuan itu kepada mereka. Kelompok keempat ini ialah para pengikut Hisyam ibnu al-Hakam al-Rafidi. Mereka beranggapan bahwa semua bentuk pengetahuan adalah paksaan, sehingga adanya pengetahuan itu tidaklah terjadi tanpa dalil akal, nadar, dan analogi qiyas yang menunjukkan arahnya. Jadi, mereka pun bersikeras bahwa pengetahuan kepada Allah itu tidaklah terjadi tanpa adanya dalil akal dan analogi yang menunjukkan arahnya tersebut. Kelompok kelima ini beranggapan bahwa tidak semua bentuk pengetahuan adalah paksaan, bahkan adanya pengetahuan itu dapat saja diusahakan ataupun dipaksakan. Tetapi, karena adanya pengetahuan tersebut dapat saja diusahakan ataupun dipaksakan, maka berdasarkan salah satu segi mereka lebih menganggap adanya pengetahuan kepada Allah itu tidak mungkin diusahakan melalui dalil akal dan analogi. Adapun anggapan ini dikemukakan Al-Hasan ibnu Musa. Kelompok keenam ini beranggapan bahwa sebenarnya dalil akal, nadar, dan analogi qiyas itu dapat menunjang adanya pengetahuan kepada Allah, bahkan hal ini pun merupakan pembela atas kedatangan Rasul. Adapun sebelum kedatangannya Rasul, akal dan analogi itu tidak sanggup mengetahui kebenaran syariatnya, sebagaimana yang mereka takwilkan dari firman Allah. Petik 2, dan kami tidaklah akan menyiksa seseorang sebelum kami mengutus seorang Rasul. Quran Surat Al-Isra 17:15. Kelompok ketujuh ini beranggapan bahwa pada dalil akal, nadar, dan analogi qiyas itu terdapat kebenaran, bahkan hal JTU pun menunjang adanya pengetahuan kepada Allah. Jadi, akal dan analogi itu merupakan pembela ketauhidan, baik sebelum ataupun setelah diutusnya seorang rasul. Kelompok kedelapan ini beranggapan bahwa akal dan analogi JTU dapat menunjukkan arah pengetahuan sesuatu,
baik sebelum ataupun setelah diutusnya seorang rasul, bahkan hal ini pun tidaklah menunjang adanya pengetahuan yang datang dari agama. Jadi, seseorang itu tidak dibebani untuk menjalankan sesuatu kewajiban agama kecuali setelah adanya pernyataan rasul ataupun para imam, karena para imam itu pun merupakan pembela kebenaran setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nasik dan mansuk. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang nasik dan mansuk, apakah hal itu terjadi pada Al-Quran atau tidak. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa nasik itu mungkin saja terjadi pada kabar Al-Quran yang disampaikan Allah, karena Allah pun mungkin saja mengabarkan sesuatu yang akan terjadi, sementara dalam kenyataannya sesuatu itu tidaklah terjadi. Adapun anggapan ini merupakan anggapan kebanyakan pengikut golongan Rafidah dan pemimpin-pemimpinnya di masa-masa pertama. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa nasik itu tidaklah mungkin terjadi pada kabar Al-Quran yang disampaikan Allah, karena Allah pun tidak mungkin mengabarkan sesuatu yang akan terjadi, dan hal ini merupakan kebohongan, di mana Allah tidak mungkin berbuat begitu. Iman. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang iman ataupun penamaannya, apakah iman itu. Tentang hal ini mereka terpecah lagi dalam tiga kelompok anggapan. Kelompok pertama ini, yang terdiri dari sebagian besar pengikut golongan Rafidah, beranggapan bahwa iman itu pernyataan terhadap Allah, Rasulnya dan apapun yang datang dari keduanya, di mana pengenalan terhadap keduanya itu justru merupakan hal yang sangat penting. Jadi, kalau seseorang menyatakan dan mengenal hal ini, maka dia pun disebut orang mukmin yang muslim, dan kalau seseorang hanya menyatakan saja, tanpa mengenal hal yang dinyatakannya, maka dia pun disebut orang muslim yang bukan mukmin. Kelompok kedua ini, yang merupakan para pengikut golongan Rafidah di masa-masa terakhir. Mereka beranggapan bahwa iman itu mencakup seluruh aspek ketaatan, sementara kufur mencakup seluruh aspek kemaksiatan, yang niscaya mendapat siksa Allah. Mereka pun beranggapan bahwa orang yang mentakwilkan sesuatu yang bertentangan kebenaran, termasuk orang kafir. Adapun anggapan ini merupakan anggapan Ibnu Jabarawiyah. Kelompok ketiga ini ialah para pengikut Ali Ibnu Mitsam. Mereka beranggapan bahwa iman itu mencakup aspek pengenaian serta pernyataan terhadap adanya Allah dan taat kepadanya. Jadi, barang siapa yang dapat menetapi hal ini, dia pun niscaya sebagai orang yang sempurna imannya, dan barang siapa yang meninggalkan suatu kewajiban yang dibebankan Allah kepadanya, dia pun berarti telah mengingkari Allah dan bukanlah sebagai orang mukmin, tetapi orang fasik, sekalipun dia tetap diakui sebagai pemeluk agama Islam yang pernikahannya halal dan juga memiliki hak waris. Adapun mereka tidaklah mengkufurkan orang-orang ahli takwil. Siksa Allah. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang siksa Allah, yang terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa, sebenarnya orang yang menentangnya itu niscaya disiksa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara orang yang tidak menentangnya ataupun hanya memiliki kesesuaian anggapan dengannya tidaklah disiksa Allah. Bahkan Allah pun niscaya memasukkannya ke surga, dan seandainya Allah memasukkannya ke neraka, niscaya dia akan mengeluarkannya lagi. Mereka pun beranggapan bahwa, sekiranya para imam dan pengikut Syiah itu berbuat salah terhadap Allah, kemudian meminta ampun kepadanya, niscaya Allah pun mengampuninya. Begitupun sekiranya terjadi kesalahan di antara pengikut Syiah terhadap para imam, niscaya para imam pun akan mengampuninya, dan sekiranya terjadi kesalahan dari orang-orang yang berbuat zalim terhadap pengikut Syiah, niscaya pengikut Syiah akan memberikan syafaat untuk mengampuninya. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa, Allah SWT akan menyiksa semua orang yang berbuat dosa besar, baik dari aliran Syiah ataupun lainnya, di mana Allah pun mengekalkannya dalam neraka selama-lamanya. Penciptaan sesuatu. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang penciptaan sesuatu, apakah ia merupakan sesuatu itu sendiri ataupun selainnya. Tentang hal ini mereka terpecah lagi ke dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini ialah para pengikut Hisyam ibnu al-Hakam al-Rafidi. Mereka beranggapan bahwa, penciptaan sesuatu itu merupakan sifat sesuatu tersebut, bukan sesuatu itu sendiri ataupun selainnya, karena ia hanya sifat dan sifat pun tidaklah disifati. Begitupun dengan kekekalan baka menurut anggapan mereka, itu hanya merupakan sifat zat yang kekal baki, dan bukanlah zat yang kekal itu sendiri ataupun selainnya, dan ketidakkekalan fana, itu pun hanya merupakan sifat zat yang tidak kekal fani, bukan sifat zat yang tidak kekal itu sendiri ataupun selainnya. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa penciptaan sesuatu itu merupakan makhluk. Adapun tentang zat yang kekal baki, sebenarnya dia kekal bukan dengan sifat kekalannya. Dan sebaliknya tentang zat yang tidak kekal fan, sebenarnya J pun tidak kekal bukan dengan sifat kekekalannya. Siksa Allah terhadap anak-anak.
Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang siksa Allah terhadap anak-anak di akhirat, yang terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa Allah dapat saja menyiksa ataupun mengampuni anak-anak, karena menyiksa ataupun mengampuni itu merupakan hak Allah. Kelompok kedua ini ialah para pengikut Hisyam ibnu Al-Hakam Al-Rafidi, di mana mereka yang menurut Zurkan, mereka paling sering memperbincangkan ketidakmungkinan siksa Allah terhadap anak-anak beranggapan bahwa Allah tidak mungkin menyiksa anak-anak itu di neraka, tetapi sebaliknya Allah niscaya memasukkan mereka ke surga. Kesakitan anak-anak di dunia. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang kesakitan yang diderita anak-anak di dunia, yang terpecah lagi dalam tiga kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa kesakitan yang diderita anak-anak di dunia ini semata-mata merupakan perbuatan Allah terhadap makhluknya, karena kesakitan itu merupakan kepastian Allah, dan Allah pun memang menciptakan mereka sebagai makhluk yang merasakan sakit kalau terkena sesuatu yang melukai dirinya. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa kesakitan yang diderita anak-anak di dunia ini merupakan perbuatan Allah terhadap makhluknya, tetapi kesakitan itu bukan merupakan kepastian Allah, karena hal ini semata-mata merupakan suatu kejadian yang timbul dari diri mereka sendiri. Begitupun dengan hal-hal yang timbul akibat suatu kejadian, seperti timbulnya suara akibat perbenturan suatu benda, lenyapnya batu akibat dilemparkan seseorang ataupun kejadian lainnya yang seperti itu. Kelompok ketiga ini, yang cenderung memisahkan diri serta menetapkan adanya kepemimpinan imamah. Mereka beranggapan bahwa kesakitan yang diderita anak-anak di dunia jini semata-mata merupakan perbuatan mereka sendiri, bukan perbuatan Allah SWT ataupun selainnya, karena kesakitan itu merupakan sesuatu kejadian yang timbul dari diri mereka sendiri, dan bukanlah hal ini merupakan suatu kepastian Allah terhadap mereka. Orang-orang yang memusuhi Ali. Para pengikut Rafidah berbeda anggapan tentang orang-orang yang memusuhi Ali ibnu Abu Talib, yang terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa orang-orang yang memusuhi Ali ibnu Abu Talib itu sebenarnya kufur ataupun sesat, seperti telah kufurnya menurut anggapan mereka Talha, Zubair, Muawiyah dan Abu Sufyan. Begitupun dengan orang-orang yang tidak mengakui kepemimpinan imamah Ali ibnu Abu Talib sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa orang-orang yang memusuhi Ali ibnu Abu Talib itu memang tidak dikategorikan kufur ataupun sesat, tetapi dianggap fasik. Kecuali kalau permusuhan terhadap Ali ibnu Abu Talib itu sekaligus merupakan pengingkaran terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barulah dianggap kufur. Begitupun dengan anggapan mereka terhadap para sahabat yang tidak mengakui kepemimpinan imamah Ali ibnu Abu Talib sepeninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut anggapan mereka, kalau para sahabat yang tidak mengakui kepemimpinan Ali ibnu Abu Talib itu karena pengingkarannya terhadap Rasulullah, maka para sahabat tersebut termasuk orang kafir, tetapi kalau para sahabat yang tidak mengakui kepemimpinan Ali ibnu Abu Talib itu bukan karena pengingkarannya terhadap Rasulullah, maka para sahabat tersebut hanya dianggap fasik dan tidak termasuk orang kafir. Tahkim. Para pengikut golongan Rafidah berbeda anggapan tentang tahkim, yang terpecah lagi dalam dua kelompok anggapan. Kelompok pertama ini beranggapan bahwa sebenarnya Ali ibnu Abu Talib menerima tahkim itu demi melindungi diri, taqiyah, di mana hal ini dapat dibenarkan, karena seorang imam dibolehkan melindungi diri kalau dirinya merasa terancam. Alasannya, menurut anggapan mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun di masa-masa pertama Islam melindungi dirinya dengan menyiarkan dakwah agama secara sembunyi-sembunyi. Kelompok kedua ini beranggapan bahwa tahkim itu dapat dibenarkan, bahkan dapat dilakukan dengan alasan apapun, baik demi melindungi diri ataupun selainnya. Memberontak terhadap penguasa. Seperti pengikut Khawarij yang keluar dari aliran Syiah, mereka pun bersepakat membatalkan dan mengingkari adanya pemberontakan terhadap penguasa, sekalipun akan dibunuh, sebelum munculnya pemimpin imam yang akan memerintahkannya untuk mengangkat senjata. Alasannya, menurut anggapan mereka, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun sebelum Allah memerintahkannya berperang telah melarang para sahabatnya untuk memerangi orang-orang kafir.